Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis lingkungan bisnis part yang kedua. Yuk simak video berikut ini. Menjabarkan situasi persaingan pasar. Setiap pemilik usaha tentunya ingin usahanya lebih maju dibandingkan para kompetitornya. Maka sebagai pembisnis perlu memahami bagaimana pesaing dan tindakan apa yang harus dilakukan agar bisnis bisa selangkah lebih maju. Melakukan analisis pesaing perlu mengetahui seperti apa pesaing dan bagaimana cara untuk melakukan analisis pesaing tersebut. Pertama, mencari informasi pesaing berdasarkan kebutuhan pasar. Pesaing adalah rival yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang sama. Mereka memperoleh keuntungan dari kegagalan perusahaan lain. Mereka senang jika perusahaan lain bersaing secara adil atau gagal. Mereka berkepentingan mengalihkan pelanggan dari perusahaan. Mereka menetapkan target dan strategi berdasarkan tindakan perusahaan lain di industri. Pesaing terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pesaing langsung adalah para kompetitor dengan produk serta layanan yang mirip. Target pasar pesaing seperti ini juga memiliki kesamaan. Yang kedua, pesaing tidak langsung. Pesaing seperti ini akan menawarkan produknya dengan segmentasi pasar yang berbeda. Meskipun begitu, solusi yang ditawarkan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan, mirip dengan rata-rata pengusaha lainnya. Yang ketiga, pesaing masa depan. Jenis pesaing masa depan biasanya merupakan perwakilan dari suatu perusahaan yang memiliki potensi pasar yang bagus. Mereka ini cenderung akan melihat peluang yang terdapat terlebih dahulu di pasar. Setelah itu, barulah mereka memasukkan produknya ke pasar. Contoh pesaing masa depan seperti ini, para produsen masker kesehatan saat pandemi COVID. Yang kedua, menganalisis informasi pesaing berdasarkan kebutuhan pasar. Suatu analisis pesaing merupakan suatu riset strategis. Artinya, kegiatannya harus menganalisis serta mengumpulkan data-data mengenai pesaing suatu bisnis. Analisis seperti ini juga merupakan suatu taktik agar mudah mengetahui apa yang dilakukan para pesaing. Teknik analisis pesaing. Yang pertama, identifikasi kompetitor besar. Untuk mengidentifikasi pesaing, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa pesaing utama dari bisnis kita. Bagi industri bisnis online, pesaing utama bisa jadi berjumlah sangat besar, hingga ratusan dengan target market yang sama. Untuk mulai menganalisis hal tersebut, bisa menggunakan Google dan mulai mencari produk sejenis yang sama dengan bisnis Anda. Bisnis-bisnis serupa akan muncul beserta dengan segala keunggulannya. Beberapa tools marketing yang bisa menjadi alternatif selain Google yaitu Webco, Samrus, dan Sosialpeta. Yang kedua, kenali dan pahami konten yang dipublikasikan oleh pesaing. Dalam hal ini, konten-konten melalui platform YouTube, blog, hingga podcast dan sosial media. Ketahui frekuensi mereka melakukan iklan melalui konten tersebut dan perhatikan topik apa yang diangkat menjadi konten. Setelah Anda mengetahui kualitas kontennya, bandingkan dengan konten dari bisnis Anda. Yang ketiga, identifikasi market positioning pesaing. Market positioning merupakan gambaran permintaan pasar dengan ekspektasi konsumen terhadap suatu produk. Analisis pesaing dengan langkah ini bisa Anda lakukan dengan mulai mengamati website mereka. Perhatikan juga bagaimana kampanye iklan yang sering dilakukan pesaing dan pesan apa yang disampaikan untuk konsumennya. Kalian bisa menanyakan beberapa pertanyaan seperti, apa keunikan produk atau jasa dari pesaing? Manfaat dan fitur apa yang dimiliki produk pesaing? Apa yang konsumen beli dari pesaing sehingga produknya laris di pasaran? Yang keempat adalah analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Analisis pesaing berikutnya adalah mengetahui bagaimana pengalaman yang dirasakan para konsumen setelah menggunakan produk atau jasa milik pesaing. Pengalaman apa yang mereka tidak pernah lupakan, misalnya seperti foto dan desain produk, serta apa yang mereka suka dari tampilan website milik kompetitor tersebut. Yang kelima, melakukan identifikasi yang perlu diperbaiki. Setelah melakukan semua langkah analisis persaingan di atas, selanjutnya perlu melakukan perbaikan pada bagian yang memang harus diperbaiki. Dengan melakukan analisis pesaing, maka sudah memiliki gambaran dan memahami apa saja yang dilakukan pesaing dalam memajukan bisnisnya. Yang terakhir,
Analisis SWOT untuk pesaing. Selain beberapa cara analisis pesaing di atas, kita juga bisa melakukan analisis tersebut dengan menerapkan analisis SWOT. Analisis ini akan membantu kita melakukan langkah riset kompetitor dengan lebih cepat, karena menggunakan konsep kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Menurut Porter, intensitas persaingan berhubungan dengan beberapa faktor, yaitu antara lain: pertama, jumlah pesaing. Jika pesaing sangat bervariasi, ragam, ukuran, dan kekuatan, maka ada banyak ruang bagi perusahaan untuk mencoba strategi baru yang kemudian ditiru oleh perusahaan lain. Yang kedua, tingkat pertumbuhan industri. Bila cepat pertumbuhannya, biasanya akan memberikan sejumlah kesempatan bagi banyak perusahaan untuk tumbuh di dalamnya. Contoh, turunnya arus penumpang cenderung menimbulkan perang harga dalam industri penerbangan. Yang ketiga, karakteristik produk atau jasa. Jika switching cost rendah, pelanggan akan berpindah dari satu pemasok ke pemasok lain untuk mengurangi biaya, terutama bila produk atau jasa bersifat homogen atau sama dengan komoditas. Keempat, jumlah biaya tetap. Jika biaya tetap perusahaan tinggi, perusahaan sebaiknya memotong harga di bawah biaya total, paling tidak untuk menutup biaya tetapnya. Yang kelima, kapasitas. Jika hanya satu cara perusahaan dapat meningkatkan volume adalah dengan meningkatkan kapasitas dengan membangun pabrik baru. Hal ini dapat terpenuhi jika kapasitas penuh pabrik baru mampu menjaga supaya harga unit tetap serendah mungkin. Yang keenam, tingginya penghalang untuk keluar. Penghalang keluar menjaga supaya perusahaan tidak keluar dari industri. Dapat berupa aset khusus atau loyalitas manajemen pada bisnis yang ada. Terakhir, diversitas pesaing. Pesaing sering memiliki banyak wilayah, strategi, dan budaya perusahaan. Beberapa perilaku konsumen yang selalu dikaitkan dengan label atau penamaan suatu produk yang dikenal dengan merek dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, brand awareness. Kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kategori produk tertentu. Yang kedua, brand association, yaitu segala sesuatu yang muncul di benak konsumen yang terkait ingatannya mengenai suatu merek. Yang ketiga, mengevaluasi hasil analisis informasi pesaing berdasarkan kebutuhan pasar. Yang pertama, tingkat peliputan. Evaluasi ini dipusatkan pada segmen pasar yang dituju oleh pesaing sebenarnya. Penentuan atas posisi pangsa pasar relatif yang diukur dengan membandingkan bagian pasar perusahaan terhadap pesaingnya dalam segmen pasar yang sama. Yang kedua, kepuasan konsumen. Titik awal untuk menilai seberapa baik pesaing dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen adalah dengan menelusuri kriteria apa yang digunakan konsumen untuk menilai setiap pemasok barang atau jasa. Yang ketiga, performa masa lalu. Analisis performa masa lalu dari setiap pesaing utama menunjukkan bagaimana para pesaing dapat meraih keberhasilan. Informasi performa terdiri dari penjualan, pangsa pasar, profit bersih, profit margin bersih, arus kas, serta posisi hutang, teknologi, dan cara-cara inovasi yang dilakukan oleh pesaing. Yang terakhir, kemampuan yang ada, penentuan peliputan pasar, kepuasan konsumen, dan performa masa lalu memberikan informasi yang berguna tentang pesaing dan mengembangkan evaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing secara lengkap. Sekian pembahasan dari saya mengenai analisis lingkungan bisnis part yang kedua. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.